Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Enia. Kali ini saya akan membuat tutorial video bagaimana cara membuat berbagai grafik statistik. Nah, di sini saya sudah mempunyai data personalia yang nanti saya akan buat grafik seperti apa. Nah, lebih dahulu kalian buka ya data personalia kalian. Nah, pertama adalah pembuatan grafik dengan chart builder. Pertama kalian pilih grab, lalu pilih chart builder. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa choose from, ada bar, ada line, ada area, ada bipolar, ada scatter, or dot, ada histogram. Kalau line ini bentuknya garis. Nah, kalau bulat ke bipolar ini bentuknya lingkaran seperti ini. Nah, di sini saya akan memilih bar. Nah, ini ada beberapa model kayak ini. Nah, saya akan memilih simple bar. Nah, saya geser masukkan di situ. Nah, di sini nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada y-axis sama x-axis. Nah, y-axis ini itu untuk data kuantitatif seperti scale. Nah, kalau sedangkan x-axis ini tuh buat data kualitatif. Nah, untuk y-axis saya masukkan gaji per bulan. Untuk x-axisnya saya masukkan variabel status karyawan. Kalau udah selesai, kalian pilih elemen properties sebelah sini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada bar 1. Axis 1 ya axis 1. Nah, untuk bar 1 kalian pilih mean. Setelah itu kalian apply biar tersimpan. Setelah itu x-axisnya untuk short by-nya kalian tetap pilih value, dan untuk direction ini adalah untuk mengurutkan data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, ini kalian pilih ascending, nanti akan terlihat data yang mulai dari terkecil. Nah, setelah itu y-axis 1 kalian pilih linear. Saya itu apply. Kalau sudah kalian klik apply, di sini kalian langsung klik OK aja. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini pada output kalian. Dari grafik ini kalian bisa menyimpulkan bahwasanya rata-rata gaji karyawan yang paling banyak adalah status karyawan yang sudah menikah daripada yang belum menikah. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara pembuatan grafik dengan legacy dialog. Nah, di sini yang pertama adalah kalian buka data. Nah, data yang saya pakai adalah beda dengan data yang tadi. Tadi kan data personalia, sedangkan yang saya pakai sekarang adalah data karyawan. Nah, di sini yang pertama kalian buka terlebih dahulu data kalian. Di sini saya sudah buka data karyawan saya. Lalu kalian tetap menu grab. Lalu di sini kalian pilih legacy dialog. Nah, lalu kalian di sini ada bar, ada 3D bar, ada line. Kalian pilih bar. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Ada 3 pilihan, ada simple, ada clustered, ada stacked. Nah, di sini kalian pilih simple. Kalian klik simple. Nah, kemudian tekan tombol define. Oke. Oke, bentar lagi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk itu, untuk tahun masuk, kalian masukkan ke kategori axis sini. Tahun masuk, kalian klik dan geser, masukkan ke kategori axis. Nah, untuk belum masuk ya. Kalian dapatin. Kok enggak bisa? Bentar, oke. Nah, ada tahun masuk. Lalu untuk sumbu Y-nya kalian di sini ganti. Di sini kan ada end of case, ada percent of case, ada cum n, dan ada others. Nah, di sini kalian ganti percent of cases. Nah, tampilannya sini. Nah, lalu bagian title
Di sini title ya, ada rows, ada column. Ini kalian klik title. Nah, di sini kalian title-nya adalah judul kalian. Di sini title saya akan kasih judul grafik berpresentase karyawan. Nah, sedangkan subtitlenya berdasarkan tahun masuk karyawan. Nah, untuk caption nanti adalah data karyawan, footnote. Footnote-nya di sini footnote data karyawan. Setelah semua udah selesai, kan tinggal klik continue. Nah, setelah itu kalian tinggal di sini klik OK. Oke, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini sudah terlihat tuh, mulai dari tahun karyawan masuk, mulai dari tahun 1992 sampai 1996. Nah, di sini paling banyak adalah tahun 1993. Nah, setelah itu selanjutnya ada fasilitas legend variable. Nah, sekarang kita akan buat grafik yang sedikit kompleks, yakni memasukkan sebuah variabel legend. Nah, tetap kita balik ke data karyawan sini. Nah, setelah itu kalian tetap pilih menu graph, lalu legacy dialog. Nah, pilih bar. Nah, tadi kan simple bar, sekarang kalian pilih stacked, yang stacked ini, stacked. Setelah itu kalian pilih define. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, tahun masuk ini ada kategori axis. Nah, tahun masuknya kalian pilih, kalian masukin ke kategori axis. Nah, seperti ini. Lalu untuk per presentnya aktifkan yang end of case. Tadi kan percent of case. Nah, sekarang end of case ini. Setelah itu untuk title di sini kalian klik title-nya. Nah, di sini saya akan beri judul grafik representasi karyawan. Lalu selanjutnya ada subtitle. Subtitle berdasarkan tahun masuk. Tahun masuk karyawan dan per posisi karyawan. Nah, setelah itu kalian footnote-nya ndak usah. Untuk mengisi legend, masukkan variabel posisi ke bagian define. Ini kalian klik continue aja. Nah, untuk mengisi legend, masukkan variabel posisi. Nah, di sini posisi ini kalian letakkan pada bagian define sini. Define text by. Kita klik lalu geser. Nah, sudah. Setelah kalian masukkan semuanya, kalian langsung klik OK. Nah,
nanti tampilannya berbeda ya. Di sini sudah menjelaskan kalau warna biru ini adalah posisi manajer, kalau hijau dia asisten manajer, dan kalau abu-abu ini adalah supervisor, dan yang ungu adalah karyawan. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya karyawan yang masuk pada tahun 1993 adalah paling banyak. Terus di tahun 1995 ini sudah tidak menerima karyawan, dan tahun selanjutnya ini sudah tidak menerima karyawan lagi karena sudah memenuhi ya kuotanya. Nah, selanjutnya yaitu grafik bar dengan fasilitas panel variabel. Nah, panel variabel adalah sebuah variabel kategorikal yang berfungsi untuk menampilkan sebuah grafik menjadi beberapa bagian sesuai dengan isi variabel yang menjadi hal tersebut. Di sini kalian pilih stacked yang ini. Kalian klik, lalu pilih define. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk itu mengisi kategori axis. Nah, ini kalian pilih tahun masuk. Tahun masuk. Nah, di sini saya sudah pilih tahun masuk. Lalu untuk define stack by, nah di sini kalian pilih posisi. Nah, untuk bar represent ini kalian pilih end of case. Kalau udah selesai, kalian langsung ke ini, pilih title. Nah, di sini sudah saya kasih judul yaitu grafik presentasi karyawan. Lalu subtitlenya adalah berdasarkan tahun masuk dan posisi karyawan untuk setiap kasus karyawan. Bentar, ini saya ganti. Berdasarkan tahun masuk dan posisi karyawan. Posisi karyawan untuk setiap kasus karyawan. Tinggal klik continue. Ketambahan lagi statusnya menjadi Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat grafik bar 3 dimensi. Nah, yang pertama kalian buka data karyawan, lalu tetap kalian pilih graph. Nah, legacy dialog tadi kan milih bar. Nah, kalau sekarang di 3D bar. Nah, ini biarkan ini kalian pilih group of case.
dan group of guests. Nah, tinggal kalian define aja. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, di sini ada sumbu Y, sumbu X, dan Z. Nah, ini kalian pilih untuk represent. Per represent ini kalian pilih mean of values. Nah, lalu selanjutnya masukkan variabel gaji awal ke kotak variabel. Nah, di sini ada gaji awal dan gaji akhir. Pilih gaji awal, kalian klik lalu geser, masukkan ke variabel. Nah, kalau udah selesai, masukkan variabel pendidikan. Variabel pendidikan ini ke X kategori Axis. Nah, untuk Z ini masukkan variabel status. Kalau udah selesai, kalian langsung ke titles untuk memberikan judul datanya. Ini saya akan memberikan judul grafik bar gaji. Awal karyawan, karena tadi yang saya masukkan adalah gaji awal karyawan. Nah, untuk subtitlenya berdasarkan pendidikan dan status. Setelah itu, kalian klik continue. Nah, kalau udah selesai, kalian tinggal klik aja oke. Nanti di output kalian akan tampilannya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya 3D ya. Kotak-kotaknya 3D, karena kita memakai 3D bar. Oke. Selanjutnya adalah grafik bar 3 dimensi kompleks. Nah, kasus berikutnya menunjukkan kemampuan SPSS membuat grafik 3 dimensi dan sekaligus mengolah input legend variabel dan panel variabel. Nah, sekarang kalian buka data karyawan. Di sini, lalu pilih graph tetap, pilih legacy dialog, lalu 3D bar. Nah, kalian klik define. Nah, ini coba saya reset dulu, saya dari awal. Nah, untuk pengisian sumbu Y bar represent ini, kalian pilih mean. Mean mana ya? Mean, ini mean of values. Nah, setelah itu, masukkan gaji awal ke variabel. Ini variabel sini. Oh, maaf. Nah, lalu selanjutnya untuk X kategori kalian masukkan variabel pendidikan. Selanjutnya untuk kategori Axis kalian masukkan variabel status. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada di panel, ada row sama kolom. Nah, untuk rows ini kalian masukkan variabel posisi. Nah, seperti ini. Setelah masukkan variabel tahun ke stack. Nah, di sini ada stack, ada closer. Untuk ini masukkan variabel tahun masuk. Tahun masuk. Klik geser. Masuk, katakan di stack sini. Nah, posisinya nanti akan seperti ini. Lalu kalian tinggal pilih title.
Titlenya grafik per gaji awal. Setelah itu awal karyawan. Untuk subtitlenya berdasarkan pendidikan dan status karyawan. Untuk tiap posisi pada tahun masuk karyawan. Nah, kalau udah selesai, kalian langsung aja klik continue. Setelah itu klik continue lalu klik OK. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, tadi kan pisah-pisah. Tadi kan jadi satu. Sekarang jadinya terpisah-pisah menurut posisinya. Oke. Selanjutnya adalah membuat grafik jenis pie, yaitu lingkaran. Nah, kalian terlebih dahulu buka data karyawannya. Lalu di sini kalian pilih menu Graph Legacy Dialog. Berhubung kita memakai lingkaran, jadi kita pilih grafik pie. Di sini tetap summary for group of case, lalu pilih define. Nah, untuk slash person ini kalian pilih sum of variable. Nah, untuk mengisi kotak variabel ini kalian masukkan gaji awal. Klik dan geser, masukkan ke sini. Nah, untuk define slice ini kalian pilih variabel posisi. Setelah kalian isi, kalian pilih title untuk memberikan judul. Nah, di sini saya akan memberikan judul grafik pie posisi karyawan. Untuk subtitlenya berdasarkan gaji awal. Setelah itu kalian klik continue. Nah, kalau udah selesai, kalian langsung klik OK. Nah, nanti tampilan grafiknya akan lingkaran seperti ini. Nah, di sini biru adalah posisi manajer, kalau hijau asisten manajer, kalau abu ini supervisor, nah kalau ungu ini adalah karyawan. Nah, setelah itu selanjutnya adalah kita membuat grafik simple pie dengan panel. Kita kembali ke data karyawan, kalian buka data karyawan. Nah, ini tetap kalian pilih Graph Legacy Dialog, lalu pie. Nah, di sini tetap summary for group. Lalu pilih define. Nah, bentar ya, saya reset dulu. Nah, untuk ini kalian pilih sum of variable untuk slash presentnya. Kita ganti sum of variable. Untuk variabel ini bawahnya kalian isi gaji awal. Setelah itu untuk slice by-nya panel. Untuk define-nya ini kalian terlebih dahulu isi posisi, variabel posisi. Nah, untuk panel by-nya ini untuk bagian rows kalian pilih variabel pendidikan. Kita masukkan. Nah, udah. Setelah itu, kalau udah selesai, kalian tinggal beri judul. Kalian pilih title. Sini judulnya grafik pie posisi karyawan dan gaji awal.
Sedangkan untuk subtitlenya adalah berdasarkan tingkat pendidikan. Karena tadi yang kita masukkan adalah tingkat pendidikan ya. Nah, kalau udah selesai, kalian klik continue. Setelah semua udah selesai, kalian tinggal klik OK. Nah, nanti tampilannya akan pisah-pisah. Yang tadinya bulat besar jadi satu seperti ini, sekarang sudah terpisah-pisah berdasarkan tingkat pendidikannya. Di sini ada tingkat SMA, ada akademik, ada sarjana. Nah, di sini udah kelihatan berdasarkan grafik di sini yang paling banyak adalah karyawan yang masih lulusan SMA. Oke. Selanjutnya yaitu grafik simple pie dengan variabel yang terpisah. Kita balik lagi ke data karyawan, kita buka data karyawan. Nah, ini kalian tetap pilih grab, legacy dialog, pie. Nah, di sini kita ganti yang tadinya summary spark group, di sini ganti summary of spirit variable. Setelah itu kalian pilih define. Nah, untuk cell slice representnya ini kalian masukkan gaji awal dan gaji akhir. Gaji awal kalian masukkan sini dan gaji akhir. Setelah kalian masukkan, lalu untuk panel by-nya ini masukkan variabel pendidikan ke dalam rows. Pendidikan ke rows. Nah, udah selesai. Kalau udah, kalian tinggal ngasih judul. Kalian klik title. Nah, di sini saya mau kasih judul grafik pie perbandingan gaji awal dan gaji akhir. Karena tadi yang dimasukkan adalah gaji awal dan gaji akhir. Untuk subtitlenya berdasarkan tingkat pendidikan. Itu kalian tinggal klik continue. Nah, kalau udah selesai, kalian tinggal klik OK aja. Nah, di sini sudah terpisah-pisah gaji awal dan gaji akhirnya. Nah, jadi beda-beda kan ini tingkat pendidikannya. Di sini gajinya, kalau yang biru ini adalah gaji awal dan yang hijau adalah gaji akhir. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara mengedit tampilan output sebuah grafik pie. Nah, yang kalian pilih untuk mengedit tampilan output sebuah grafik pie adalah kalian kembaliin tadi kan terakhir kan ini. Nah, kalian pilih yang ini, yang awal tadi. Setelah itu kalian klik 2 kali. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada beberapa menu, kalian pilih menu elemen. Setelah itu kalian show data label. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Tampak di setiap iris-irisan gitu ya. Terus setelah itu kalian pilih lagi elemen, kalian pilih export size. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Udah terlihat kan pecah-pecah gitu. Nah, udah terlihat jadi pecah-pecah. Berapa desimalnya di sini udah terlihat. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan grafik jenis line atau garis. Nah, grafik ini adalah tipe line lebih tepat untuk digunakan data time series, yakni data yang mempunyai basis waktu. Jadi kalian yang data untuk basisnya waktu kan bisa menggunakan grafik line ini atau grafik garis.
Nah, yang pertama yaitu kalian buka data kalian. Nah, di sini tadi kan data karyawan dan data personal ya. Sekarang yang saya gunakan adalah data sales. Nah, ini sudah saya buka data salesnya. Yang pertama, kalian tetap pilih Grab, lalu legacy dialog. Yang kita pilih adalah line, karena kita menggunakan grafik line. Nah, di sini kalian pilih line chart. Kalian pilih yang simple. Kenapa pilih yang simple? Karena hanya satu variabel yang akan dikelola. Jadi saya pilih yang simple. Klik. Lalu di sini tetap summaries for group of case. Lalu kita define. Nah, di sini kalau line kalian pilih other statistic. Nah, di variabel ini kalian masukkan data salesnya. Kalian klik dan tarik, masukkan sini. Nah, untuk kategori aksesnya ini kalian pilih kode kalian pilih. Nah, kalian masukkan sini. Nah, oke. Kalau kode sudah kalian masukkan, kalian pilih title untuk memberikan judul. Nah, di sini saya akan memberi judul graphic line sales. Sales produk X. Lalu saya nggak kasih subtitle. Lalu saya klik continue. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik OK aja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, garis-garis seperti ini kalau line itu. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara grafik line ringkas. Nah, untuk grafik line ringkas ini caranya yaitu akan ditampilkan sales produk X dari tahun 2001 sampai 2004 dengan tampilan hanya rata-rata penjualan per tahunnya saja. Nah, kalian buka lagi data sales. Nah, untuk itu kalian pilih Grab, legacy dialog, terus line. Nah, di sini kalian pilih simple lagi. Pilih simple. Lalu kalian klik define. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Bentar ya, saya akan reset dulu, kita ulang. Nah, untuk bagian line represent, ini kalian pilih lagi other statistic. Untuk variabel bawahnya ini, kalian masukkan variabel tahun. Kalian klik geser, masukkan ke variabel. Kalau udah selesai, masukkan langsung kalian pilih title. Nah, di sini masukkan judul kalian. Grafik line sales produk X per tahun, karena tadi yang saya masukkan adalah tahun. Lalu kita langsung klik aja continue. Nah, kalau udah selesai, kalian klik aja oke. Oh, maaf, belum. Untuk kode, untuk kategori aksesnya, ini kalian masukkan kode terlebih dahulu. Nah, kalau udah masuk, di sini variabel yang tadi di line represent adalah tahun.
kalau kategori aksesnya ini adalah kode. Lalu kalian klik OK. Nah, tampilannya jadi seperti ini mulai dari tahun 2001 sampai 2004. Ini jadi tingkat-tingkat seperti ini karena sesuai data kalian ya, data kalian seperti apa. Nah, selanjutnya ini menggunakan grafik line, tetap grafik line tapi grafik line panel. Nah, ini kalian pilih, buka data kalian, data sales lagi, lalu pilih grab, legasi dialog, terus line. Nah, tetap kalian pilih simple, lalu kalian pilih define. Nah, untuk line representnya kalian pilih order statistik. Lalu untuk ininya, bentar ya, saya reset. Nah, kalian pilih order statistik. Lalu untuk variabelnya, ini kalian pilih variabel sales. Masukkan sini. Kalau udah selesai, ini kategori axis, ini kalian pilih variabel bulan. Nah, udah selesai. Langsung masukkan variabel tahun pada panel ini ya, panel bagian rows. Tahun kalian masukkan ke rows. Nah, seperti ini. Lalu kalau udah selesai, kalian kasih judul, kalian buka title. Grafik line sales produk X per bulan. Nah, untuk statementnya ini adalah untuk setiap tahun. Lalu kalian langsung klik continue. Lalu oke. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, akan bisa pisah ya. Per tahunnya nanti akan bisa seperti ini grafiknya. Nah, berhubung di sini tampak urutan bulannya belum benar karena dimulai dari bulan Agustus di sini. Ini urut karena menurut abjad ya, dimulai dari huruf A, seharusnya bulan dimulai dengan bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik aja ini 2 kali. Nanti akan muncul chart editor seperti ini. Nah, lalu kalian pilih salah satu nama bulan di sini aja. Saya akan pilih Januari. Nah, ini klik 2 kali. Nanti akan tampilan kotak properties ini. Nah, kalian pilih, bentar. Nah, kalian pilih kategoris. Nah, kategoris ini di sini kalian pilih custom. Kenapa kalian harus pilih custom? Karena kita akan mengaturnya sendiri. Nah, selanjutnya kalian, karena kita mengurutkan dari atas, Januari kita taruh paling atas. Nah, caranya kalian klik Januarinya. Nah, lalu arahkan anak panah ini ke atas karena kita mau naruh ke atas. Kita move up. Nah, udah selesai. Selanjutnya sampai seterusnya, setelah Januari kita masukkan bulan Februari. Oke, Februari ini kita urutkan. Lalu Maret. Nama kelebihan. Lalu April kita mau ke April, kita masukkan Mei.
Nah, ini udah urut ya teman-teman. Dari mulai Januari sampai Desember. Kalau udah selesai, kan langsung tekan apply. Nah, di sini udah urut Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya sampai Desember. Nah, sekian dari saya. Nah, ini udah urut. Maaf, karena udah di apply, jadi urut. Nah, udah sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.